You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind. Salam jumpa pendengar terkasih dimanapun berada. Kembali setiap hari Senin pukul 18.30 hadir program obrolan santai menemani semua pendengar untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan kembali dalam topik yang selalu berubah-ubah dari setiap minggu ke minggunya. Dan topik untuk malam hari ini pastinya sangat menarik dan sayang jika terlewatkan ya. Yaitu topik untuk obrolan santai pada malam hari ini adalah misteri bahasa roh di Korintus. Nah, bagaimana, apakah pendengar semuanya juga sudah bersiap untuk mendengarkan pembahasan topik yang satu ini? Kita akan bersama-sama tentu saja dalam program obrolan santai ini selama 1,5 jam ke depan, dipandu oleh Pendeta Andi Halim. Kita akan sapa terlebih dahulu. Salam jumpa Pak Andi. Ya, salam jumpa Adelia. Iya, ini kita akan memulai program kita malam hari ini. Dan bagaimana kabar Pak Andi untuk malam ini? Ya, puji Tuhan. Selalu Tuhan menyertai kita apapun yang terjadi. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, Adel mau beritahu untuk bisa bergabung juga lewat WhatsApp ya malam hari ini di 081 357 901628. 081 357 901628 ya. Silakan pendengar nanti bisa memberikan pertanyaan ataupun juga komentar tentang topik kita malam hari ini, yaitu misteri bahasa roh di Korintus. Bisa juga bergabung melalui Facebook di RMC Radio Surabaya ya. Untuk Facebooknya RMC Radio Surabaya. Silakan untuk memberikan pertanyaan, komentar, ataupun juga mau membagikan sebuah kisah yang berkaitan dengan topik malam hari ini tentu saja ya. Oke, kita akan langsung coba masuk saja ke dalam topik pembahasan kita malam hari ini ya, misteri bahasa roh di Korintus. Silakan Pak Andi. Ya. Puji Tuhan saudara ya, melalui acara-acara kita boleh makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan baik melalui acara obrolan santai dan Q&A, kita boleh terus diperlengkapi ya, dan kita tetap pada kekonsistenan acara kita, yaitu santai tapi serius ya. Kita mau berbincang-bincang dengan santai, tapi juga bicara soal yang serius, bukan soal yang main-main atau yang nggak ada artinya ya. Oke. Nah, untuk mulai belajar, kita sudah selama ini belajar mengenai bahasa roh di Kisah Rasul ya, dan kita sudah mengerti sebenarnya apa maksud dari bahasa roh di Kisah Rasul itu ya. Kita udah belajar kan. Jadi apa kira-kira kesimpulan Anda tentang bahasa roh di Kisah Rasul? Ya, bahasa roh di Kisah Rasul itu adalah bukan bahasa asing ya. Bukan, maksudnya bahasa di luar dunia ini, dan bukan bahasa dunia roh, bukan. Jadi itu istilah yang salah. Sebenarnya istilah yang tepat kita sudah bahas, yaitu bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain itu bukan bahasa lain dari dunia ini, bukan. Tapi bahasa lain itu bisa berbahasa suku-suku lain yang waktu itu para rasul nggak pernah belajar. Jadi dengan Tuhan memberikan karunia kepada mereka bisa mampu berbahasa lain, yaitu bahasa dari orang-orang yang sedang berdatangan di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang merayakan Paskah dan berdatangan di Yerusalem, dan mereka mendengar para rasul itu bisa berbahasa dari daerah mereka masing-masing. Nah, itu yang mengejutkan. Tapi itu fenomenanya ya, itu suatu tandanya. Nah, tetapi signifikansinya atau
makna di balik tanda itu. Nah, itu yang seharusnya saudara dan saya menangkap, yaitu Tuhan memang mau menggenapi satu nubuat dari Nabi Yoel yang sudah nubuatkan pada zaman Nabi Yoel, dan itu dinyatakan oleh Rasul Petrus di hari Pentakosta itu luar biasa sekali ya. Rasul Petrus bisa berkhotbah dengan acuan dari Nabi Yoel pada saat itu. Nah, itu menunjukkan suatu momentum yang luar biasa bahwa Rasul Petrus mengkaitkan peristiwa Pentakosta itu dengan nubuatan oleh Nabi Yoel. Dan nubuatan Nabi Yoel itu intinya adalah bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua bangsa, dan bangsa Yahudi bukan lagi bangsa yang lebih istimewa dari semua bangsa yang lain. Jadi sejarah mengenai bangsa Yahudi yang sangat diistimewakan di Perjanjian Lama itu sudah selesai dan sudah genap. Selesainya ini memang ada yang menafsirkan, dan memang Alkitab juga mengkaitkan itu, yaitu ada yang mengkaitkan dengan kesombongan Israel dan penolakan Israel terhadap anugerah Allah, sehingga Allah sekarang mencurahkan anugerahnya kepada seluruh bangsa. Tapi itu fenomenanya sekali lagi ya, fenomenanya artinya kelihatannya memang gara-gara Israel itu menolak anugerah Tuhan atau melawan Tuhan terus, lalu seakan-akan Tuhan tuh jengkel, lalu Israel yang diistimewakan sekarang dihukum dan tidak diistimewakan lagi. Nah, sepertinya fenomenanya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara hakikatnya ya, secara esensinya, sebetulnya bukan Tuhan lalu marah, lalu kalau bahasa Jawanya ngambul gitu ya. Lalu ya udah, lu nggak mau terima anugerah gua, ya gua bagikan aja anugerah ini kepada semua bangsa yang lain. Tapi itu masa Allah itu seperti itu yang ngambulan gitu ya, suka marah lalu mogok gitu, lalu nggak lagi mau sama Israel, istilahnya bahasa Jawanya lagi itu disiwak gitu ya, dimusuhin gitu ya, putus hubungan gitu, selesai sudah, saya sudah nggak mau sama kamu lagi, saya maunya sama orang lain aja. Nah, bukan seperti itu tentunya, tapi yang benar adalah Tuhan tuh memang punya strategi ya. Strateginya adalah bahwa dari Israel yang memang dikhususkan untuk suatu rencana Allah sampai genapnya nubuatan mengenai kedatangan Kristus. Nah, selesai Kristus menggenapi semua janji Allah kepada bangsa Israel itu, lalu sekarang Allah menggenapi rencananya yang berikutnya, yaitu keselamatan sudah saatnya diproklamasikan untuk semua bangsa. Nah, ini riwayat latar belakangnya. Jadi memang itu rencana Tuhan dari Israel. Keselamatan itu akan tersebar ke seluruh bangsa. Makanya memang pernah Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Ya, kenapa kok datangnya dari bangsa Yahudi? Karena memang Tuhan menjanjikan melalui bangsa Yahudi ini, melalui perjanjian-perjanjian Allah kepada orang-orang pilihannya yang pertama-tama, seperti perjanjian Allah kepada Adam dan Hawa, kemudian perjanjian Allah kepada Nuh,
perjanjian Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, akhirnya kepada Israel. Nah, itu semua perjanjian-perjanjian Allah ini untuk menggenapi suatu rencana Allah bahwa keselamatan melalui bangsa Israel itu terjadi dan digenapi pada saat kedatangan Kristus. Dan Kristus sudah menebus dosa manusia melalui karyanya, pengorbanannya di kayu salib. Sehingga karya penebusan Kristus itu menjadi pusat daripada seluruh perjanjian Allah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sehingga setelah Kristus selesai menggenapi semua rencananya, maka semuanya sudah selesai. Dan memang akhirnya masuk babak berikutnya. Nah, babak berikutnya ini adalah ya perjanjian baru ini. Ya, dan peristiwa peralihan ini, nah itu yang tadi saya bilang, peristiwa peralihan ini diawali dengan proklamasi. Ya, peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru ini itu diawali dengan proklamasi yang di hari Pentakosta terjadilah fenomena yang spektakuler, yaitu para rasul bisa berbahasa-bahasa lain dan mereka kemudian ada tanda-tanda lidah api, suara angin yang keras, yang mengejutkan banyak orang pada waktu itu. Dan mereka terheran-heran melihat peristiwa itu. Dan mulai berkhotbah Petrus tentang Nabi Yoel. Dan akhirnya ceritanya semua orang bertobat, yang mendengarkan kurang lebih sekitar 3.000 sampai 5.000 orang, plus itu belum perempuannya. Ya, jadi 3.000 plus belum perempuannya, jadi kira-kira 5.000-an orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan fenomena bahasa roh ini akhirnya menjadi standar untuk penginjilan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi fenomena bahasa roh ini yang sebetulnya bahasa lain ini, ya itu dipakai Tuhan untuk menggenapi misi pekabaran Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan itu diperlukan untuk orang-orang Yahudi yang sulit untuk percaya bahwa Injil bisa sampai kepada bangsa yang bukan Yahudi. Itu bagi mereka suatu kesulitan untuk bisa menerima. Dan itu saya sudah buktikan dengan ayat-ayat yang dimana pada waktu orang-orang Yahudi itu melihat orang-orang bukan Yahudi atau orang kafir ini bisa berbahasa lain seperti pada hari Pentakosta, mereka terkejut dan mereka kaget sekali melihat bahwa karunia Roh Kudus atau keselamatan itu sudah sampai kepada bangsa lain. Nah, ini yang menjadi, yang tadi saya bilang, itu menjadi tanda yang dipakai untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa yang bukan Yahudi. Ya, jadi ini saya teguhkan sekali lagi supaya saudara itu paham dan tidak salah mengerti mengenai fenomena bahasa roh di hari Pentakosta. Sekali lagi, saya ingin menegaskan hal ini dan mari kita membuka lagi bagian daripada Kisah Rasul. Ya, kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal 10 kita baca ayat yang ke-45. Ya, 45 dan 46. Ya, rekan kita Adelia akan membacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul 10 ayat 45 dan 46.
Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, dikatakan bahwa apa itu tadi? Bahwa golongan bersunat yang menyertai Petrus, yaitu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang percaya dari golongan bersunat, orang-orang Yahudi yang sudah percaya pada Kristus, pada pemberitaan PI pada waktu hari Pentakosta, itu tercengang-cengang, ya, di ayat 45 ini, pasal 10 ayat 45, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, maaf saudara yang sudah pernah mendengar ini, kok diulang-ulang terus ya. Saya merasa harus diulang supaya kita ini benar-benar mengerti, tujuan bahasa roh itu sebagai tanda bahwa bangsa lain sudah menerima anugerah keselamatan. Dan tanda itu diperlukan untuk orang-orang Yahudi waktu itu, untuk mengesahkan memang benar itu adalah suatu kebenaran, dan kebenaran ini bagi mereka memerlukan tanda, dan tanda itu apa? Bahasa roh atau bahasa lain itu ya. Saya selalu tetap pakai bahasa roh, karena kalau saya pakai istilah bahasa lain mungkin orang merasa aneh, tapi memang benar yang betul itu bukan bahasa roh tapi bahasa lain. Bahasa suku-suku lain. Di hari Pentakosta itu para rasul tidak berbahasa aneh-aneh, tapi bahasa suku lain. Oke? Nah, saya lanjutkan lagi ya. Sekarang kita baca Kisah Rasul 15. Kisah Rasul 15. Nah, di Kisah Rasul 15 ini sidang di Yerusalem. Judulnya ini, sidang di Yerusalem. Kalau tadi di Kisah 10 itu memang pertemuan di Yerusalem juga ya. Ini sidang juga di Yerusalem di Kisah 15. Nah, kita lihat dalam sidang ini, maka dikatakan rasul-rasul dan penatua membicarakan masalah bahwa ada orang-orang yang bukan Yahudi itu menjadi percaya. Ya, coba kita lihat ini. Kisah 15 ayat 5 sampai ayat ke 9. Ya, silakan dibacakan oleh Adelia. Kisah Para Rasul 15 ayat 5 sampai 9. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman." Ya, ini isu yang selalu terjadi pada masa itu, yaitu orang Yahudi yang meributkan tentang orang bukan Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Lalu diperintahkan untuk orang-orang bukan Yahudi ini harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ini kan jadi masalah kan. Masa mereka harus tetap disunat? Ini
eranya sudah berubah ini. Dan bagi orang-orang Yahudi, orang Farisi dan sebagainya itu yang masih mungkin berpegang pada hukum yang lama, mereka nggak mau melepaskan aturan sunat ini dan harus menuruti hukum Musa. Mereka berorientasi selalu kepada perjanjian lama, dan perjanjian lama yang sudah ditafsirkan secara keliru oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Nah, karena itu para rasul itu menyaksikan kebenaran ini ya. Nah, sehingga dikatakan, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka." Nah, perhatikan, menerima mereka, yaitu bangsa-bangsa lain. Ya. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Nah, perhatikan lagi, diulang lagi kan, sama seperti kepada kita. Tuhan sudah mengaruniakan apa? Roh Kudus. Tandanya apa? Bisa bahasa roh atau bahasa lain. Nah, itu yang menjadi isu di Kisah Rasul, saudara-saudara. Nah, kita sekarang menginjak kepada Korintus. Ini seperti yang saya janjikan. Mungkin sudah banyak yang menanti-nanti. Apa sih ini bedanya Kisah Rasul dengan Korintus ini? Nah, oke. Sekarang masuk kepada kitab Korintus. Memang ada beberapa hal yang saya ingin tekankan dulu sebelum membahas mengenai Korintus ini, yaitu begini. Seperti yang saya masukkan di publikasi ya, beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bahasa roh ini dari seluruh tulisan Rasul Paulus, ya, tulisan para rasul yang lain juga, itu tidak ada satu pun yang membahas bahasa roh, kecuali hanya di Korintus. Nah, itulah yang seharusnya menjadi pertanyaan bagi banyak orang yang mempelajari tentang bahasa roh ini dan mempraktekkan bahasa roh. Kenapa kok hanya di Korintus? Mbak, cari kitab lain semua, saudara carilah di kitab lain. Ada nggak yang membahas bahasa roh? Nggak ada. Nah, tapi ada orang yang menafsirkan ayat-ayat tertentu yang dikaitkan dengan bahasa roh ya. Nah, ini ilmu gatuk itu. Saudara jangan memakai ilmu gatuk istilahnya dikait-kaitkan. Ya, ada tentang misalnya dengan roh membantu kita untuk berkata-kata dengan untuk dalam keluhan-keluhan yang tak terkatakan atau tak terucapkan. Nah, itu namanya bahasa roh. Wah, tidak ada hubungannya itu di Roma kan. Tidak ada hubungannya dengan bahasa roh sama sekali, tidak ada. Lalu Tuhan Yesus juga pernah mengajar, nanti saatnya ada penyembah-penyembah yang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini penyembah dalam roh dan kebenaran ini dikaitkan dengan bahasa roh lagi. Padahal itu tidak ada sama sekali hubungan dengan bahasa roh. Ya, kecuali satu saja di Injil Markus. Ya, di Injil Markus itu pernah ada disebutkan bahwa inilah tanda-tanda orang percaya, yaitu mereka dengan tanda-tandanya salah satunya adalah dengan bahasa yang baru, Tapi bahasa yang baru ini juga masih tanda tanya. Apa maksudnya bahasa baru ini? Bisa juga sih dikaitkan dengan bahasa roh, tapi ya hanya secuil itu aja. Nggak ada pembahasan mengenai bahasa roh yang demikian rumit dan kompleks seperti di Korintus. Nggak ada itu. Ya cuma Kisah Rasul aja, itu bukan surat
dari para rasul. Kisah rasul itu kan riwayat dari para rasul. Dan hanya jemaat Korintus saja. Oke, biarlah itu menjadi pertanyaan yang saya nggak langsung jawab pertanyaan ini, tapi nanti setelah kita bahas baru ngerti ya kenapa kok hanya di kitab Korintus gitu. Ya, lalu apalagi yang menjadi pertanyaan? Saudara jangan salah membaca kitab Korintus. Nah ini menurut saya ya, saya sudah meneliti, boleh dikatakan meneliti sampai bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun saya meneliti kitab Korintus ini. Saya melihat banyak orang membaca kitab Korintus ini tidak mengerti latar belakangnya. Nah karena tidak mengerti latar belakangnya, jadi menyimpulkannya itu juga keliru saudara-saudara ya. Karena tanpa memahami latar belakang, saya yakin 99,9% Anda salah menafsirkan kitab Korintus. Benar ini, saya bukan bohong ini. Saya juga tidak mengada-ada, saya juga bukan sok tahu atau sok benar, itu bukan. Tapi saya kan juga belajar. Jadi mari kita belajar sama-sama. Nanti saya akan buktikan kalau orang tidak ngerti latar belakang kitab Korintus ini, pasti ngaco semua, kesimpulannya ngaco semua. Ya, oke, itu penting. Yang kedua ini. Jadi yang pertama, kenapa hanya di kitab Korintus? Saudara simpan saja. Yang kedua, harus mengerti latar belakang kitab Korintus. Ya, sebenarnya kitab Korintus itu ditulis ada 4 surat, saudara-saudara. Tentang kitab Korintus ini ada 4 surat. Tapi yang tercantum di Alkitab kita ini cuma 2 surat. Jadi ada 2 surat yang terhilang. Nah, tapi saya tidak mau membahas ini sampai detail. Nanti ini akan dibahas nanti di Stris kalau kita lagi bukan eksposisi sih, belajar kitab Korintus, 1 Korintus saja. Jadi ada 4 surat sebenarnya. Sebelum 1 Korintus sudah ada surat. Ya, tapi itu tidak ditemukan atau tidak termasuk dalam kanon di dalam Alkitab kita. Oke, itu hanya sekedar supaya Anda tahu aja bahwa ternyata ada 4 surat ya di Korintus ini. Nah, itu. Lalu ini pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini supaya Anda juga ikut berpikir ya. Jadi tadi sudah kenapa hanya di kitab Korintus saja dibahas. Lalu mengapa di jemaat lain tidak ada satupun yang membahas bahasa roh? Kenapa jemaat-jemaat lain tidak ada bahasa roh? Hanya di Korintus saja yang membahas ini. Ya, kenapa di Efesus tidak, di Kolose tidak, ya di mana lagi? Ya banyak kota-kota lain semuanya. Kenapa tidak ada? Kenapa hanya di Korintus? Nah itu, coba Anda pikirkan. Lalu ada pertanyaan ya, kan tidak salah dulu sudah pernah sharing ya, bahwa katanya bahasa roh ini adalah ini untuk kita tuh bicara rahasia dengan Allah. Jadi supaya setan tidak ngerti. Waduh, kalau begitu saya ngomong dari tadi sampai sekarang ini pakai bahasa Indonesia ini setan ngerti semua. Dan itu membuat bocor semua rahasia ini. Waduh, jadi mestinya saya dari tadi pakai bahasa roh ya, yang rahasia itu ya. Nah, gimana kok dari tadi saya pakai bahasa roh terus di dalam menjelaskan hal ini? Saudara pun tidak ngerti apa-apa ya. Dan saya sendiri juga nggak ngerti apa yang saya omongkan. Ya, itu akan kacau balau malah ya. Masa saya harus berbahasa yang setan tidak ngerti.
Ya, saudara pikir aja deh. Kalau seperti itu mungkin pertanyaan saya adalah, ya sayang juga ya, kenapa Tuhan Yesus tidak menggunakan bahasa roh juga. Tuhan Yesus di Taman Getsemani juga berdoa, dan berdoanya dengan bahasa yang jelas dan bahasa yang dimengerti, tidak menggunakan bahasa roh. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, kenapa tidak mengajarkan doa bahasa roh? Begitu. Nah, ini sekedar pendahuluan supaya Anda paham. Masa bahasa roh itu memang tujuannya untuk rahasia-rahasiaan. Oke, lalu benarkah dengan bahasa roh kita bisa menyelesaikan segala masalah hidup dan juga menyelesaikan segala sakit penyakit? Ya. Saudara kalau sakit, bahasa roh aja pasti sembuh. Saudara kalau ada problema, bahasa roh aja pasti problemanya beres. Saudara kalau berhutang, tidak bisa bayar, bahasa roh aja nanti utangnya langsung lunas. Ya, apa seperti itu menggunakan bahasa roh. Ya, saya bukan mau maksudnya mau melecehkan orang berbahasa roh, sama sekali tidak. Tapi mengajak saudara berpikirlah, berpikir yang benar begitu loh. Nanti kita uraikan lebih dalam lagi. Lalu benarkah orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus tandanya harus bisa berbahasa roh? Pokoknya kalau dipenuhi itu bahasa roh. Kalau saudara tidak pernah bisa bahasa roh, berarti saudara tidak pernah penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu ada juga pembahasan-pembahasan seperti itu. Lalu apa perbedaan bahasa roh di Korintus dan Kisah Para Rasul? Nah, ini yang kita mau bahas, perbedaan bahasa roh di Korintus dan Kisah Para Rasul. Oke. Ya, sekarang mari kita mulai membuka kitab Korintus ini. Jadi pelan-pelan ya, ini saya harap saudara membaca dengan seksama dan dengan hati-hati. Ya, artinya ya memang harus ngerti lah latar belakangnya ini. Mungkin saya tidak perlu terlalu membahas mengenai latar belakang filosofi, lalu kebudayaan. Ya nanti sedikit-sedikit lah, tapi saya cuma mau mengajak saudara melihat Alkitab aja. Ya, lihat Alkitab. Nah, mari kita lihat Alkitab. Kita lihat dari 1 Korintus ya. Mari kita buka 1 Korintus. Di 1 Korintus ini sudah muncul permasalahan. Pasal 1 ya. Di pasal 1 aja sudah muncul permasalahan yang ditulis di kitab Korintus ini. Jadi sebetulnya jemaat Korintus ini jemaat yang penuh dengan permasalahan. Jadi saudara kalau mau meneliti lebih dalam kitab Korintus, saudara akan terkejut. Cuma kita ini sekarang bukan membahas mengeksposisi kitab Korintus atau mengeksplor kitab Korintus. Enggak, kita hanya melihat sekilas saja karena tujuan kita mau bahasa roh kan. Jadi tapi mau enggak mau harus ada sedikit mengerti lah tentang kitab Korintus. Tidak semuanya, sedikit aja. Misalnya ini ya. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 1. Ya. Mulai ayat yang ke 10 dan 11. Coba tolong dibacakan rekan kita Adelia. 1 Korintus 1 ayat 10 dan 11. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.
Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Nah, ada perselisihan di antara kamu. Dan juga perselisihan itu membawa perpecahan. Ya. Makanya Rasul Paulus menasihati di ayat ke-10 itu supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebab aku telah diberitahu oleh orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Lalu dilanjutkan ayat 12 ya. Coba dibacaan ayat 12 dan 13. 1 Korintus 1 ayat 12 dan 13. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, makin dipertegas kalau ada perpecahan, yaitu dengan munculnya apa? Golongan-golongan. Ya, jadi ternyata jemaat Korintus bukan jemaat yang bagus, bukan jemaat yang jadi teladan, tapi jemaat yang terpecah belah dan ada golongan-golongan, karena yang itu ada hamba Tuhan atau penginjil yang namanya Apolos pernah di Korintus. Lalu kelihatannya golongan Apolos ini mulai mencurigai Paulus. Jadi ada orang yang nggak suka sama Paulus, tapi ada golongan yang membela Paulus dan melawan golongan Apolos. Lalu muncul golongan-golongan lain, ada golongan Kristus, ada golongan Kefas. Ya, perpecahan. Ya, mirip-mirip zaman sekarang lah. Gereja ada golongan-golongan, ya toh? Iya. Saling terpecah belah, itu memprihatinkan. Makanya saya dari dulu itu rindu bagaimana gereja-gereja ini bisa bersatu. Bersatunya bagaimana caranya? Bersatunya kembali kepada Alkitab. Jangan kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan kembali kepada si aku atau tradisiku atau perasaanku atau pengalamanku atau logikaku atau semua aku-aku, nenek moyangku dan sebagainya. Kita harus kembali kepada Alkitab. Nah, ini si Korintus ini, golongan gereja Korintus ini sudah tidak kembali kepada Alkitab, tapi kembali kepada golongan-golongan, dan golongan ini adalah pemimpin-pemimpin yang mereka agung-agungkan, ya, mereka utamakan. Nah, ini satu keadaan. Oke, kita lanjut. Ya. Ini sudah 19.15, tapi nggak apa-apa, nanti berapa menit lagi. Kita sekarang masuk ke pasal 3. Pasal 3. Kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 3. Silakan rekan kita Adelia membacakan pasal 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi
dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, ini contoh ya, perpecahannya itu menunjukkan bahwa jemaat Korintus ini sama sekali belum dewasa. Ya, bahkan sampai Paulus mengatakan apa di sini? Kamu itu seperti manusia duniawi, bukan manusia rohani. Lalu belum dewasa dalam Kristus. Ya, sekali lagi manusia duniawi. Ya. Belum dewasa dalam Kristus. Lalu apalagi di ayat 2, susu yang kuberikan padamu bukan makanan keras, karena kamu belum bisa menerimanya. Itu dulu pernah Paulus waktu mengabarkan Injil ke Korintus seperti itu. Lalu sampai berapa lama mereka masih seperti itu, dan ternyata pada saat Paulus menulis surat 1 Korintus ini dan dikatakan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Berarti sekarang, maksudnya sekarang itu ya waktu 1 Korintus ditulis, itu jemaat Korintus masih duniawi dan masih tidak rohani dan masih anak-anak dan masih perlu susu. Nah, itulah keadaannya, dan Rasul Paulus mengulang kembali adanya iri hati dan perselisihan. Mengingatkan lagi masalah yang terjadi. Ya. Nah, itu sehingga ada golongan-golongan ini. Coba dibaca ayat 4. Ya, ayat 4 silakan. Ya, kita baca 1 Korintus 3 ayatnya yang keempat. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, sudah langsung to the point nih Rasul Paulus. Kamu itu manusia duniawi yang bukan rohani. Ya, oke. Saya berhenti dulu sampai di sini. Baik, untuk pendengar semuanya, kita masih menyimak topik misteri bahasa roh di Korintus ya. Kita baru memasuki ya sedikit awal sih ya, karena tadi sempat mengulang juga untuk pembahasan dari yang minggu sebelumnya ya, supaya kita semua mengerti perbandingannya. Karena salah satu topik pertanyaannya untuk malam hari ini juga adalah apa bedanya sih sebenarnya bahasa roh di Korintus dan juga di dalam yang minggu lalu kita pelajari ya, di Kisah Para Rasul tentunya. Kurang lebih hampir 1 jam ya, nggak terasa kita sudah belajar banyak hal tentang bahasa roh dengan memperbandingkan dari yang sebelumnya, obrolan santai yang sebelumnya, yaitu bahasa roh di Kisah Para Rasul ya. Kita sudah masuk ke tahapan demi tahapan untuk lebih mengerti sebenarnya bagaimana sih bahasa roh yang ada di Korintus itu ya. Tadi dibahas beberapa hal tentang mengapa hanya di kitab Korintus saja ya untuk bahasa roh ini, dan juga ternyata bahwa ada banyak permasalahan dalam jemaat-jemaat di Korintus. Tadi kita memulai dengan mengerti satu persatu bagaimana sih sebenarnya keadaan jemaat di Korintus ini. Kita mau dengarkan lebih lanjut lagi ya. Mungkin semua sudah penasaran, pingin mendengarkan, wah ini selanjutnya apalagi nih yang akan terkuak ya, yang akan dibahas oleh Pak Andi tentu saja malam hari ini. Tapi sebelum masuk lebih lanjut, Adel mau ingatkan dulu untuk bisa bergabung melalui WhatsApp 081 357 901628. Langsung berikan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya mungkin, atau pertanyaan yang selama ini benar-benar mengganggu di benak dan di pikiran pendengar semuanya ya. 081 357 901628, waktunya sampai nanti jam 8 malam ya. Atau di Instagram bisa langsung direct message di @rmcsby, dan jangan lupa kita juga ada live di Instagram ya. Untuk semua yang sudah menyimak di Instagram juga kita menyapa. Mungkin tadi ada yang terlewatkan juga, kita minta maaf ya karena kan panjang penjelasannya. Jadi mungkin ada yang tidak sempat tersapa. Ada Pak Arif nih malam hari ini, ada Leasing 28, ada juga yang baru gabungan, mungkin ada Priscilla Kusnadi. Oke, salam jumpa buat semuanya yang sudah menyimak kita di live Instagram. Langsung aja, nggak usah berlama-lama ya, kita mau dengarkan penjelasan selanjutnya tentang topik kita malam hari ini, misteri bahasa roh di Korintus. Oke, lanjut. Jadi kita membahas masalah-masalah di Korintus, tapi saya akan lebih cepat untuk mengulas. Sekarang kita lihat di 1 Korintus pasal 5. Ayat 1 dan ayat 2. Ya, rekan kita Adelia membacakan.
Baik. Kita akan membaca 1 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ya, sudah jelas kan, ada percabulan yang begitu rupa, dikatakan begitu rupa. Maksudnya saking parahnya ini ya. Yang bahkan sampai tidak, Paulus mengungkapkan dengan kata-kata yang ya mungkin spektakuler sekali ya. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, tapi sudah seperti itu kamu masih sombong. Ya, sudah ada kejadian seperti itu tapi tidak pernah merasa bersalah, tapi tidak berduka cita, tapi malah tambah sombong. Nah, ini aneh kan? Jemaat seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ini ada masalah di perselisihan di antara orang jemaat Korintus ini. Tapi mereka itu malah mencari keadilan kepada orang yang tidak beriman. Nah, ini sangat-sangat memalukan ya, di antara orang percaya berselisih. Lalu yang mengadili, menghakimi adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya, lucu kan? Ini, maka coba kita lihat ini 1 Korintus 6 ayat 1. Baik, 1 Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Iya. Ya, jadi ini memang ceritanya ada yang berselisih, lalu mereka malah mencari keadilannya itu kepada orang yang tidak mengenal Allah. Dan bagi Paulus ini sangat-sangat tidak benar. Lalu juga kita lihat lagi mulai ayat ke-12 ya, 1 Korintus 6 ayat 12 itu judulnya di situ nasihat terhadap percabulan. Ya, ternyata di jemaat Korintus masalah percabulan itu dianggap nggak terlalu masalah percabulan itu. Karena apa? Karena mereka punya latar belakang kehidupan mereka sebelum di dalam Kristus. Mereka adalah orang-orang Korintus itu di mana sih tempatnya? Di Yunani Selatan, ya, Yunani Selatan. Jadi mereka adalah orang-orang yang dalam kebudayaannya sudah terbiasa. Percabulan itu bahkan terbiasa. Bahkan di dalam acara ritual ibadah mereka kepada dewa-dewa, mereka sambil melakukan percabulan. Ya, jadi itu dianggap biasa aja percabulan, sehingga Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuhmu itu bait Allah. Nah, di sini ada tertulis tentang bait Allah, bahwa tubuh itu bait Allah, jangan dipermainkan dan jangan dibuat percabulan seperti itu harus dijaga kekudusan. Nah, itu sampai seperti itu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Ya, itu di 1 Korintus 6 ayat 12 dan seterusnya sampai ayat 19 ya. Atau tidak tahukah kamu, ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ya, itu tubuh ini jangan dibuat percabulan, karena tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Nah, itu. Lalu pasal 7, 1 Korintus pasal 7. Ini tentang perkawinan judulnya, yaitu ada orang-orang yang sudah mungkin hidup bercerai atau bagaimana, lalu mau menikah lagi dan sebagainya. Nah, ini Rasul Paulus mau menjelaskan mengenai apa arti pernikahan, yang mereka anggap kawin cerai itu biasa, itu tidak terlalu masalah kawin cerai. Nah, Rasul Paulus bilang nggak bisa itu tidak gampang-gampang kawin cerai.
Nah, itu keadaannya. Lalu yang berikutnya di 1 Korintus, saya langsung aja. Ini 1 Korintus 8 judulnya tentang persembahan berhala. Jadi mereka mempermasalahkan persembahan kepada berhala itu bagaimana makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, apakah boleh dimakan atau enggak boleh dimakan? Ya, lalu bagaimana itu? Apakah kebebasan kita dipengaruhi oleh orang-orang yang tersandung dan sebagainya? Nah, itu 1 Korintus 8. Ya, sekarang 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 juga berkaitan dengan ini ya, dengan pelayanan. Bagaimana Rasul Paulus juga sebagai rasul ya, sebagai Rasul Paulus ini ada yang meragukan kerasulan Rasul Paulus. Nah, itu Rasul Paulus menjelaskan juga kan keberadaan dirinya. Kenapa kamu kok meragukan kerasulan saya dan sebagainya. Oke, sekarang 1 Korintus pasal 10. Ya. Ya, saudara, saya harap sambil membuka Alkitab ya. Kalau enggak kan saudara tidak mengikuti ini. Saudara hanya mendengar saja. 1 Korintus pasal 10. Kalau saudara lihat. Coba perhatikan. Nah, ini mereka mempermasalahkan apakah mereka ini boleh untuk makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Boleh apa enggak? Nah, itu kemudian dipermasalahkan. Lalu mereka juga melakukan perjamuan kudus dengan sembarangan. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan ini, itu di 1 Korintus pasal 11. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan kudus. Nah, ini coba kita lihat di pasal 11 ayat 17. Silakan dibacakan. 1 Korintus 11 ya Pak? Iya. Ayat 17. Baik, kita akan membaca sama-sama firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ya, ini sekali lagi kebobrokan jemaat Korintus yang saya paparkan ini. Jadi ini bukan mau menjelek-jelekkan jemaat Korintus, enggak ya. Tapi ini maksudnya supaya Anda itu mengerti faktanya, kebenarannya jemaat Korintus itu bagaimana. Jadi inilah kebobrokan jemaat Korintus. Sampai-sampai saking parahnya kebobrokan ini, Paulus sampai mengizinkan memang kalau memang harus ada perpecahan, ya sudah. Itu malah lebih baik. Tadinya Paulus menasihati supaya jangan ada perpecahan. Tapi kalau di ajaran mereka yang menganut ajaran-ajaran yang kacau balauin dan mereka ngotot dengan kekacauan ajaran mereka yang menyesatkan ini, ya Paulus bilang ya sudah, kalau memang harus ada perpecahan ya biarlah itu terjadi. Nah, itu di ayat 19, coba dibacakan. Pasal 11 ayat 19. 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ya, oke. Sudah ya. Saya sudah memaparkan ini, cuma ini garis besar aja. Sebenarnya kalau mau diteliti satu-satu, aduh banyak sekali, nggak habis-habis. Saudara pasti nggak sabar nanti. Lalu kapan membahas bahasa rohnya? Nah, sekarang kesimpulannya sekarang. Jadi, saudara kalau membaca 1 Korintus ini, saudara harus tahu keberadaan jemaat Korintus yang amburadul kacau balau. Sudah, itu kesimpulan yang saya sudah paparkan. Saudara kalau tidak percaya dengan kesimpulan saya, baca sendiri nanti. Ya, jemaat Korintus itu amburadul kacau balau. Sudah ada perpecahan, ada percabulan, ada orang yang
hidup dengan istri ayahnya, ada yang mencari keadilan kepada orang kafir, yang mempermainkan perjamuan kudus, yang makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala dipermasalahkan juga, ya. Nah, macam-macam, termasuk yang tadi ini sampai tentang tentang mempermainkan perjamuan kudus, ya. Lalu ya mereka juga tidak tahu hubungan pria dan wanita sebagai suami istri. Mereka juga tidak mempedulikan ordo, bagaimana laki-laki yang menjadi pemimpin wanita dan sebagainya, itu di 1 Korintus 11. Oke. Sekarang masuk pasal 12. Jadi kesimpulannya lagi apa, saudara? Kesimpulannya adalah waktu kita membaca 1 Korintus. Ini penting ya. Waktu saudara dan saya membaca 1 Korintus, jangan saudara berposisi sebagai saya mau meneladani jemaat Korintus. Nah, itu salah besar. Anda sudah masuk pada satu posisi yang salah besar kalau Anda waktu membaca 1 Korintus, saudara lalu bilang, jemaat Korintus ini saya ingin meneladani. Jadi apa yang terjadi di jemaat Korintus saya mau mengikuti. Wah, ya parah deh. Anda berarti akan mengikuti perpecahannya, Anda mengikuti perjinahan, percabulan, ya, perjamuan kudus yang kacau balau, mencari keadilan kepada orang kafir, dan sebagainya. Nah, itu jelas sudah salah kaprah. Berarti kesimpulannya adalah surat 1 Korintus ini sebenarnya bukan surat untuk Anda dan saya meneladani jemaat Korintus, tapi surat 1 Korintus ini adalah surat peringatan. Surat peringatan. Nah, jadi bukan surat anjuran. Saudara bukan dianjurkan untuk mengikuti teladan-teladan jemaat Korintus, tapi saudara melihat ini sebagai suatu peringatan justru untuk saudara tidak meneladani jemaat Korintus. Oke? Sudah mulai realize ini ya. Saudara bukan untuk meneladani jemaat Korintus, tapi saudara justru melihat ini sebagai suatu peringatan. Dan saudara jangan meneladani jemaat Korintus. Jadi ini bukan himbauan, tapi ini peringatan. Ya, himbauan dan peringatan itu beda, saudara ya. Saya kasih ilustrasi ini. Ilustrasi ini sering saya pakai waktu saya mengajar tentang masalah kitab Korintus ini. Jadi bahasa yang Rasul Paulus pakai ini seringkali bahasa sindiran. Bahasa sindiran. Nah, ini banyak orang yang tidak paham juga. Masa Pak Alkitab itu ada sindiran-sindiran loh. Ya, Tuhan tuh banyak melakukan sindiran. Kepada bangsa Israel juga banyak Tuhan memakai kalimat-kalimat sindiran. Bahkan Israel pun dibandingkan dengan lembu, ya, atau keledai. Waduh, gimana ini Israel kok dibandingkan dengan lembu dan keledai ini. Nah, jadi sekali lagi, bahasa yang Rasul Paulus pakai ini adalah bahasa sindiran. Lalu bahasa yang bernegosiasi di dalam menghadapi jemaat yang kacau balau dan rusak ini. Paulus banyak melakukan bahasa-bahasa pendekatan, ya, untuk membereskan masalah ini. Jadi tidak langsung, ya ada yang langsung to the point, tapi juga ada yang Paulus secara halus untuk mengadakan negosiasi. Ya. Nah, jadi ini penting. Sekali lagi penting. Saya kasih contoh tadi ya.
bahasa peringatan atau bahasa himbauan. Misalnya gini, ada peristiwa seorang anak yang minta izin keluar kepada orang tuanya, katanya ada acara dengan teman-temannya. Lalu dia bilang, orang tuanya tanya, kamu pulang jam berapa? Ya paling lambat jam 9 lah gitu. Ya dia bilang sama ayahnya, paling lambat jam 9. Oke. Jangan lewat jam 9 ya. Ya. Dah. Lalu ayahnya nunggu sampai jam 9. Ternyata belum pulang jam 9. Lalu ditunggu lagi sampai setengah 10 belum pulang. Sampai jam 10 belum pulang. Sampai jam 11 belum pulang. Sampai setengah 12 belum pulang. Sampai akhirnya jam 12 kurang 5 menit baru pulang. Nah, lalu anak ini diam-diam datang pulang ke rumahnya dengan pelan-pelan dan berharap orang tuanya sudah tidur ya. Ternyata papanya masih bangun dan menunggu dia ya di ruang keluarga itu. Dan langsung waktu dia masuk, dia ketemu orang tuanya ya, dipergoi gitu. Langsung orang tuanya tanya, ini jam berapa? Nah, langsung gitu ya. Ini jam berapa? Janjinya kan tadi jam 9. Ini jam berapa? Lalu anaknya bilang, ya jam 11.55. Apa ndak kurang malam? Nah, jadi kalau orang tuanya tanya, apa ndak kurang malam itu, ini bahasa sindiran atau ini bahasa anjuran? Bagaimana Adelia? Sindiran dong. Kalau bahasa anjuran jawabannya apa? Oh iya. Iya. Saya besok akan pulang lebih malam lagi. Karena dikatakan apa ndak kurang malam. Wah, berarti harus lebih malam lagi ya. Ndak, itu bahasa sindiran. Jadi ini kamu nih janji jam berapa, sekarang jam berapa. Nah, itu namanya teguran. Itu namanya peringatan. Lain kali jangan seperti ini lagi. Oke? Nah, ini pendahuluan sebelum baca 1 Korintus 12 tadi. Oke, mendengar semuanya, ada ingatkan untuk masih bisa bergabung ya. Kalau misalnya nanti pertanyaannya atau tanggapan dari pendengar belum bisa dibacakan malam hari ini, juga jangan khawatir ya. Masih ada hari Kamis, kita akan bahas lagi topik yang sama ya, dan lebih menjawab untuk pertanyaan dari pendengar semua juga mungkin ya. Oke, di 081357901628. Apa kita bisa bacakan yang sudah bergabung mungkin Pak di WhatsApp? Sebelum membacakan itu, saya mengajak saudara membaca satu ayat saja di 1 Korintus 12 ayat 1. Nah, ini judulnya sudah karunia-karunia, rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Jadi coba Adelia membacakan. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, coba saudara kalau mulai baca ayat 1 ini, saudara langsung lihat enggak ini sebagai peringatan atau himbauan atau apa ini? Ya. Nah, kalau kita lihat dengan lebih teliti, sekarang, perhatikan sekarang, tentang karunia-karunia roh. Berarti Rasul Paulus itu sedang membahas deretan permasalahan-permasalahan di jemaat Korintus yang tadi pasal-pasal sebelumnya itu kan permasalahan semua. Lalu permasalahan yang di pasal 12 ini Paulus bilang sekarang tentang karunia-karunia roh. Berarti sekarang ini ada permasalahan tentang karunia roh. Jadi ini lagi membahas tentang permasalahan, saudara. Ya. Nah, lalu apa katanya? Aku mau saudara-saudara supaya kamu apa? Mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenarannya. Berarti jemaat Korintus ini gimana? Jemaat Korintus ini
nggak tahu tentang kebenaran karunia-karunia roh. Nah, ini ayat satunya aja sudah membuka satu wacana bagi Anda dan saya bahwa jemaat Korintus ini sudah nggak beres dalam permasalahan tentang karunia roh. Oke, ini menjadi kunci untuk Anda mulai mengerti membaca kitab 1 Korintus pasal 12 ini. Ya, oke. Oke, sudah ada beberapa nih yang memberikan tanggapan dan juga pertanyaan tentu saja ya. Dari kita baca mungkin ini udah 10 menit terakhir ya. Kalau mungkin tidak sempat terbacakan dan terjawab semuanya, jangan khawatir, simak hari Kamis ya pukul 18.30 dalam program Q&A atau Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim dengan topik yang sama, menjawab dan membacakan pertanyaan yang belum sempat terjawab malam hari ini ya. Dari Bapak Edi Laksmana di Kediri. Pertanyaannya, yang pertama, bangsa Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Mengapa masih menginginkan bangsa-bangsa lain juga disunat? Kedua, kita diperintahkan untuk bernubuat di 1 Korintus mungkin ya. Ini cuma ditulis Korintus 14 ayat 39. Mengapa orang yang berbahasa roh dibuli? Gitu, Pak. Oke. Ya, saya jawab singkat aja. Jadi sebetulnya memang bagi orang Yahudi mereka nggak percaya bahwa bangsa-bangsa lain itu bisa selamat. Tapi mereka juga tidak bisa mengingkari bahwa ada orang-orang tertentu yang ternyata mau masuk agama Yahudi. Ini sebelum hari Pentakosta itu. Jadi dan mereka membuat aturan bagi orang yang bukan Yahudi, tapi mau masuk agama Yahudi, dia harus mengikuti peraturan agama Yahudi. Dan antara lain memang harus disunat. Jadi memang itu adalah hal-hal khusus dan perkecualian bagi orang-orang tertentu yang memang sudah benar-benar mau masuk agama Yahudi. Jadi mereka pun tidak menolak. Ya, tapi untuk berambisi semua bangsa diselamatkan, tidak ada. Mereka tidak ada ambisi itu. Tapi sekarang kan konteksnya sudah Kristen ini. Dan setelah Kristen ini mereka ada suatu dorongan untuk mengabarkan Injil kepada orang bukan Yahudi, yaitu sudah Tuhan Yesus sudah persiapkan dan Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Dan itu menjadi konflik bagi orang-orang Yahudi yang lain. Gitu. Yang kedua, Pak? Kita diperintahkan untuk bernubuat. Mengapa orang yang berbahasa roh dibuli gitu bahasanya? Nah, itu nanti aja. Oke, nanti Kita aja. Kita belum membahas sampai ke pasal 14. Ya, ini baru pasal 12 ayat 1. Oke, ini sudah pukul 19.50. Adel bacakan aja pertanyaan yang sudah masuk, memastikan bahwa pertanyaan dari pendengar semua udah masuk ya. Ada dari belum ada namanya ya, tapi ada pertanyaannya. Malam Pak Andi mau tanya, apakah benar Paulus bisa berbahasa malaikat selain juga berbahasa roh? Kemudian ada juga nanti ini dari Pak Elia. Wah, ini panjang ya. Kurang lebih pertanyaannya adalah apakah jemaat Korintus akhirnya menjadi jemaat yang dewasa dan bisa makan makanan keras? Apakah di akhir surat Korintus ini jemaat Korintus mendapat anugerah reform back to the Bible? Kalau begitu kata kuncinya only by grace. Di dalam bahasa kunci Pak Andi adalah kedaulatan Allah. Kayaknya akan dijawab Kamis ya. Ya udah tahu ya, udah hafal betul Pak Elia ya. Ya, tapi saya jawab singkat dulu. Jadi memang di pasal di surat 2 Korintus itu memang adalah surat yang menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam jemaat Korintus di 2 Korintusnya. Kalau di 1 Korintus no. Ya, 1 Korintus ini masih parah ini keadaannya. Oke, sedikit membacakan juga ya supaya yang di live Instagram juga tersapa ini malam hari ini. Ada Oriflame Secret yang baru bergabung. Apakah masih ada nubuatan saat ini? Kemudian ada Yusak Wibisono. Surat 1 Korintus syarat dengan teguran Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertanyaan saya,
bahasa roh yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 14 ayat 2 tidak dimengerti oleh seorang pun. Berarti berbeda dengan bahasa roh di Kisah Para Rasul. Jawabannya kelihatannya Kamis juga ya Pak ya. Karena masuk di 1 Korintus 14 ya. Tadi kita belum sampai ke pasal 14 soalnya. Oke, terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Nanti jangan khawatir dijawab. Ada ulang lagi pertanyaannya dan akan dijawab di hari Kamis ya dengan lebih detail. Baik Pak Andi, mungkin di menit-menit terakhir ini bisa memberikan penutupnya dan kita akan berdoa. Jadi saudara, saya harap saudara sabar ya. Membahas, sekali lagi saya bilang dari awal dulu membahas tentang Pentakosta itu pun bahasa roh ini nggak bisa cuma bicara satu kali, nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar punya rangkaian pemikiran yang utuh di dalam membahas bahasa roh. Dan itu sudah bahas tentang Kisah Rasul. Sekarang bahas tentang Korintus ini juga nggak bisa satu kali ya. Saya anjurkan saudara bersabar dan mengikuti. Dan akan bertahap. Ini baru tadi kita mulai masuk ke pasal 12-nya dengan pemikiran tadi bahwa jemaat Korintus ini syarat dengan permasalahan termasuk permasalahan tentang karunia roh. Mereka tidak tahu kebenarannya. Nah, perhatikan, mereka tidak tahu kebenarannya, berarti banyak ngaconya. Jemaat Korintus ini menggunakan karunia ini banyak kacaunya. Ya, saudara jangan belum sudah anti atau sudah berposisi oposisi dulu ya. Tapi kita lihat pelan-pelan ya. Saya senang kalau kita mau belajar bersama dan tidak saling menghakimi satu dengan lain. Yang penting kan mau kembali kepada Alkitab itu. Oke? Jadi langsung tutup ya. Oke, kita akan tutup dalam doa dan kita bersyukur pada Tuhan dan kita doakan untuk acara-acara selanjutnya supaya benar-benar boleh kita belajar ini secara lebih utuh dan benar-benar setia kembali kepada Alkitab. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh dibukakan akan rahasia kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena surat 1 Korintus ini kami boleh baca lebih teliti dan kami boleh lebih terbuka akan kebenaran-kebenaran yang Tuhan menyatakan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang sudah kami pelajari bersama. Dan kami bukan mau menghakimi, tetapi kami mau belajar dari apa yang sudah terjadi supaya kami tidak mengulang kesalahan-kesalahan dan kami juga tidak salah menafsirkan Alkitab. Terima kasih, kami serahkan doa kami dan seluruh pendengar Radio RMC dimanapun berada. Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind.